ini. Karena maksudnya dengan arti, kalau makalah itu merupakan menentukan pokoknya adalah itu ada min dan ila dan an dan ala dan fi dan riba dan ba dan kaf dan lam dan huruf qasam yaitu wawu dan dengan nun dan mendung. maksudnya dengan Maksud bil harfi adalah kalimat isim yang diwafatkan dengan salah satu huruf wafat yang sebagai amilnya, yaitu huruf wafat tersebut dinamakan sebagai jarun atau yang mengkhafatkan, dan kalimat isim tersebut disebut sebagai majrurun atau yang dikhafatkan. Contohnya Zaidun fi dari, fi sebagai jar, dari sebagai majrur. dibagi menjadi berapa maf'ul bil harfi? Dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah yang khusus masuk pada yang bisa masuk pada isim dhohir dan isim dhamir. Contoh yang pertama adalah min, yang artinya dari, kaidahnya ada untuk libtida'il ghayati, yaitu untuk makna memulai. Contohnya adalah contoh yang masuk pada isim dhamir, contohnya situ minal basrati ilal kufati, mahallu syadda adalah minal basrati. Contoh yang masuk pada isim dhamir, contohnya adalah sirtu minha ilal kufati, mahallu syadda adalah minha. Yang kedua adalah ila, yang artinya ke, kaidahnya adalah untuk lintiha'il ghayati, yaitu adalah untuk makna mengakhiri. Contoh yang masuk pada isim dhamir, contohnya adalah sirtu minal basrati ilal kufati, mahallu syadda ilal kufati. Contoh yang masuk pada isim dhamir, contohnya sirtu minal kufati ilaiha, mahallu syadda ilaiha. Yang ketiga adalah an, yang artinya dari, kaidahnya adalah untuk lil mujawazati, yaitu untuk makna melewati batas. Contohnya adalah wa maitu sahma anil kursi, mahallu syadda adalah al kursi. Contoh yang masuk pada isim dhamir, contohnya wa maitu sahma anhu, mahallu syadda anhu. Yang selanjutnya adalah ala, yang artinya di atas, kaidahnya adalah untuk lil isti'la'i, yaitu untuk makna di atas. Contohnya adalah raqibtu alal farasi, contohnya masuk mahallu syadda alal farasi. Contoh yang masuk pada isim dhamir, contohnya raqibtu alaiha, mahallu syadda alaiha. Yang selanjutnya adalah fi, yang artinya di dalam, di dalam, kaidahnya adalah untuk dzarfiyati, itu adalah untuk makna wadah. Contohnya adalah al-ma'u fil kuzi, mahallu syadda fil kuzi. Contoh yang masuk pada isim dhamir, contohnya adalah al-ma'u fihi, mahallu syadda fihi. Yang setelah ba, kaidahnya adalah untuk li ta'diyati, yaitu untuk memuta'adikan fi'il lazim. Contoh yang masuk pada isim dhamir, contoh adalah maratu bi zaidin, mahallu syadda bi zaidin. Contoh yang masuk pada isim dhamir, contohnya adalah marra zaidun bika, mahallu syadda bika. Yang selanjutnya adalah lam, kaidahnya untuk li taqlil dan li tamlik, yaitu untuk makna pemilik dan kepunyaan, untuk makna pemilik atau alasan. Contoh yang li tamlik masuk pada isim dhamir, contohnya adalah al-malu li zaidin, mahallu syadda li zaidin. Contoh yang masuk pada isim dhamir, contohnya adalah al-malu lahu, mahallu syadda lahu. Yang selanjutnya adalah contoh yang li ta'lil, contohnya adalah qumtu li ikrami zaidin, mahallu syadda li ikrami zaidin. Contoh yang masuk pada isim dhamir, contoh qumtu lahu, mahallu syadda lahu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah yang khusus masuk pada isim dhohir, artinya tidak dapat masuk pada isim dhamir. Contoh yang pertama adalah kaf, kaidahnya adalah untuk li tashbih atau makna penyerupaan. Contohnya adalah Muhammadun kal badri, maksudnya kal badri. Yang selanjutnya adalah hatta, yaitu sehingga, kaidahnya adalah untuk lil ghayati atau makna puncak. Contohnya adalah akaltu samaka hatta ra'siha, maksudnya adalah hatta ra'siha. Yang selanjutnya adalah wawu, ba dan ta qasam, yang kaidahnya lil qasam atau artinya demi. Contohnya itu wallahi billahi tallahi. Yang selanjutnya ruba, yang terkadang kaidahnya ada untuk li ta'qlil atau menyedikitkan. Contohnya adalah ruba rajulin kalimin laqituhu, maksudnya ruba rajulin. yang ketiga adalah yang dapat masuk pada isim dhohir atau mempunyai arti zaman yang telah ditentukan atau zaman muayyanin. Contohnya adalah mud bermakna min atau fi, yang artinya sejak. Contohnya adalah ma ra'aitu zaidan mud yaumil ahadi, maksudnya adalah yaumil ahadi, takdirnya adalah ay min yaumil ahadi. Contoh yang selanjutnya adalah ma ra'aitu zaidan mud yaumina, maksudnya mud yaumina, takdirnya ay fi yaumina. wa amma yafatu bil idhofati, kalimat yang disebutkan dengan susunan idhofah. Dan kalimat isim yang dengan susunan idhofah, maka contoh ucapanmu yaitu gulamu zaidin. Maksudnya gimana? Maf'ul idhofah adalah kalimat isim yang dihobarkan dengan susunan idhofah. Sebagian ulama berpendapat bahwa kalimat isim yang kedua disebut sebagai mudhof ilaih, yang dihobarkan adalah kalimat isim yang pertama, yaitu kalimat isim tersebut disebut sebagai mudhof, yang sebagai amilnya yang dihobarkan oleh mudhof. Contohnya apa? Hadza gulamu zaidin, gulamu sebagai mudhof, zaidin sebagai mudhof ilaih. Mudhof itu apa? Mudhof adalah kalimat isim yang pertama hukumnya mu'rab, kalimat isim yang kedua hukumnya mahfud. Contohnya gimana? Hadza gulamu zaidin, gulamu sebagai mudhof, zaidin sebagai mudhof ilaih. Ra'aitu gulama zaidin, gulama sebagai mudhof, zaidin sebagai mudhof ilaih. Marartu bi gulami zaidin, gulami sebagai mudhof, zaidin sebagai mudhof ilaih. Dilihat dari segi arti, maka idhofah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ma yuqaddaru bilam, yaitu susunan idhofah yang mentakdirkan lam huruf jar yang berarti li tamlik atau makna kepunyaan. Contohnya adalah thawbu bakrin, takdirnya adalah thawbun li bakrin, dan gulamu zaidin, takdirnya adalah gulamun li zaidin.
Yang kedua, Ma yuqaddaru bimin, yaitu susunan mudhof dan mudhof ilaih yang menggunakan min huruf jar yang atau yang berarti lil bayan atau menerangkan. Contohnya adalah thawbu khuzin, takdirnya adalah thawbun min khuzin, babu tajin, takdirnya babu min tajin. yang ketiga, Yang ketiga ma yuqaddaru bi fi, yaitu susunan mudhof dan mudhof ilaih yang menggunakan fi huruf jar yang berarti li dzarfiyati, yaitu untuk makna wadah atau tempat. contohnya, Contohnya adalah makrul laili, takdirnya adalah makrun fil laili, zinatul janati, takdirnya adalah zinatun fil janati. dilihat dari sifatnya maka coba dibagi menjadi Dibagi menjadi dua. Yang pertama, idhofah al-lafziyati, yaitu susunan idhofah, yaitu susunan mudhof dan mudhof ilaih apabila mudhofnya berupa sifat sharih, yaitu isim fa'il, isim maf'ul dan sifat musyabbihat. Apabila mudhofnya apabila mudhof ilaihnya berupa ma'mulnya mudhof. contohnya, Hadza dharibu Zaidin al-ana atau wadan, takdirnya hadza dharibun Zaidan. Dan hadza madrubul abdi al-ana atau wadan, takdirnya hadza madrubun al-abdu. Zaidun hasanul wajhi, takdirnya Zaidun hasanun wajhuhu. faedah ilah itu falafdi Itu ada satu, yaitu ilik tahqiq, yaitu untuk memantapkan dalam mengucapkan. contohnya apa? Doribu Zaidan menjadi Doribu Zaidin menjadi Doribun Zaidan. Idhofah maknawi, Idhofah ma'nawi adalah itu susunan idhofah apabila mudhof ilaihnya bukan berupa ma'mulnya mudhof atau disebut sebagai idhofah mahdhah. Contohnya adalah hadza gulamu Zaidin, gulamu sebagai mudhof, Zaidin sebagai mudhof ilaih, dan hadza katibul qadi, katib sebagai mudhof, al-qadi sebagai mudhof ilaih, dan jitu likrami Zaidin, likrami sebagai mudhof, Zaidin sebagai mudhof ilaih. faedah idhofah maknawi itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah litahsis, yaitu untuk mengkhususkan susunan mudhof dan mudhof ilaih apabila mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifat. Berupa Isim ma'rifat berupa taksis, itu untuk mengkhususkan susunan mudhof dan mudhof ilaih apabila mudhof ilaihnya berupa isim nakirah. contohnya. Ulamu rajulin, mausya rajulin. Yang kedua, Yang kedua adalah li ta'rif, yaitu untuk mema'rifatkan susunan mudhof dan mudhof ilaih apabila mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifat. contohnya. Ulamu Zaidin, mausya Zaidin. Ya, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah. Uyang mutan bu, mirenge, midang kate, uyang nggak masih, uyang. Setiap malam juga dia uyang gitu. Mengkhususkan susunan mudhof dan mudhof ilaih apabila mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifat. Contoh Berupa isim ma'rifat taksis, itu untuk mengkhususkan susunan mudhof dan mudhof ilaih apabila mudhof ilaihnya berupa isim nakirah. contohnya. Ulamu rajulin, mausya rajulin. Yang kedua, Yang kedua adalah